Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Unaisa Bagi Samarah, nomor absen 35 bersama rekan saya Willy Listiawati, nomor absen 36. Kami dari kelas 11 MIPA 3, kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 subbab, yaitu sistem hukum di Indonesia, sistem peradilan di Indonesia, dan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, kita akan membahas sistem hukum di Indonesia. Makna hukum. Makna hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik hukum. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjamin menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dibedakan menjadi 8, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya. Contoh dari penggolongan hukum berdasarkan sumbernya yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua adalah berdasarkan tempat berlakunya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat adalah hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam seperti berikut. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diterapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan.
2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang keenam adalah berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Dan yang terakhir adalah berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas A. Hukum pidana, yaitu hukum tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum keyakinan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi Kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. 1. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Listiawati dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 36. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan peradilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9, pasal 24, ayat 2 dan 3. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1999,
1997 tentang Pengadilan Anak. 4. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum atau sipil, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer atau khusus. 1. Pengadilan umum atau pengadilan sipil adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil, terdiri atas pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, kemudian pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer terdiri atas A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, dan D. Pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Kemudian, kompetisi lembaga peradilan. Kompetisi relatif, yaitu kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Peran lembaga peradilan. 1. Lingkungan peradilan umum. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan perkara. 2. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peran lembaga peradilan yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang keempat, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. Peran lembaga peradilan yang kelima yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kemudian, sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku sesuai hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Macam-macam sanksi.
Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, pelanggaran agama. Sanksi yang diberikan adalah tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, atau pahala atau dosa. Yang kedua, pelanggaran kesusilaan. Sanksi yang diberikan tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, pelanggaran kesopanan. Sanksi yang diberikan tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat, pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan adalah tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.